Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Bu Guru. Kali ini kita akan membahas materi masih di tema 4, subtema 3 di pembelajaran 6, yaitu PB terakhir dari tema 4 ini. Oke, mari kita bersemangat untuk mempelajari tema terakhir ini. Mari kita belajar. Ya anak-anak, tidak perlu berlama-lama, kita akan langsung melanjutkan materi di PB terakhir di tema 4 ini ya. Wah, pasti kalian sangat bersemangat ya dalam belajar di PB 6 ini. Karena ini adalah materi penutup dari tema 4 ya. Nggak banyak sih materinya, hanya beberapa saja di sini. Di halaman 129 ya, kita langsung aja masuk ke sana ya. Ada gambar Siti yang membaca surat kabar di samping ayahnya ya. Siti dan ayahnya membaca surat kabar di teras rumah. Siti membaca berita terjadinya bencana banjir di sebuah desa yang berada di salah satu wilayah Jawa Tengah. Ya. Siti merasa iba kepada korban banjir tersebut. Ya. Banjir pasti akan mempengaruhi kesehatan masyarakat yang terkena. Siti bertanya kepada ayahnya tentang penyebab bencana banjir di daerah itu. Ayah pun menjelaskan kepada Siti tentang faktor penyebab terjadinya bencana banjir. Ya. Lalu mari kita mengamati dua buah gambar berikut ini ya. Kita lihat nih, di sini ada dua buah gambar ya. Kalian silahkan amati ya. Di sana ada dua gambar. Yang satu adalah gambar hutan yang ditebang ya, dan orang yang buang sampah sembarangan itu. Silakan. Berdasarkan gambar tersebut, berikan pendapatmu tentang faktor penyebab terjadinya banjir dan tuliskan pada kolom berikut ya. Kalau menurut Ibu, faktor penyebab terjadinya banjir itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya penebangan pohon secara besar-besaran di hutan akibat air hujan tidak dapat diserap oleh tanah. Ya, jadi nggak bisa menyerap air hujan dengan baik lah. Karena kan pohon-pohonnya sudah ditebang. Sehingga air akan meluap dan menyebabkan banjir, maaf ya. Yang kedua, membuang sampah di saluran air atau sungai yang akibatnya aliran air dapat tersumbat sehingga dapat menyebabkan banjir. Nah, itu dia ya. Oke, menjaga lingkungan masyarakat itu menjadi tanggung jawab segenap warga masyarakat ya. Semua orang ya. Kita nggak bisa nyala-nyalain ini salah pemerintah. Tidak bisa. Untuk menjaga lingkungan masyarakat itu, untuk menjaga lingkungan supaya terhindar dari bencana, itu ada tanggung jawab kita bersama dan dimulai dari diri kita sendiri. Misalnya tidak membuang sampah sembarangan. Itu juga merupakan salah satu upaya kita dalam menjaga lingkungan kita supaya tidak terjadi bencana ya. Jadi kita tidak bisa hanya menyalahkan pemerintah saja atau menyalahkan perorangan. Rubah dulu diri kita sendiri. Apakah kita memang sudah melakukan hal yang terbaik untuk lingkungan kita ya. Lalu kita melakukan berdiskusi ya di sini. Banyak bentuk tanggung jawab warga masyarakat, misalnya dengan menjaga kebersihan, keamanan dan ketenangan lingkungan masyarakat. Bagaimanakah akibatnya jika tanggung jawab tersebut tidak dilaksanakan warga masyarakat? Diskusikan secara kelompok, tuliskan hasil diskusi kelompokmu pada kolom berikut. Tugas ini bisa dilakukan mandiri ya, tidak perlu kelompok, tetapi nanti tergantung dari perintah Bapak dan Ibu guru. Hasil diskusi kelompoknya, misalnya nih, akibat-akibat tidak dilaksanakan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang pertama, lingkungan menjadi kumuh karena masyarakat tidak menjaga kebersihan. Yang kedua, lingkungan menjadi tidak aman karena tidak ada warga yang menjaga keamanan. Ya, itu sudah jelas dua akibat ya. Sisanya silahkan kalian cari sendiri ya. Lalu setiap warga masyarakat hendaknya memiliki kesadaran untuk melaksanakan tanggung jawab dalam lingkungannya. Pentingnya pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dapat dituangkan dalam bentuk pantun sebagai berikut. Ada pantun lagi nih, ada dua. Pantun yang pertama nih, pagi-pagi makan roti. Ini semua buatan ibunya. Wahai kawan baik hati, bertanggung jawab wajib hukumnya. Nih, pantun yang pertama. Pantun yang kedua, minta uang langsung diberi. Beli baju pasti kita senang. Bertanggung jawab bikin hati berseri. Semua riang, semua senang. Nah, lalu kita lanjut ke ayo menulis di sini. Cermati kembali pantun di atas. Tuliskan amanat yang terkandung dalam pantun tersebut. Tuliskan amanat pantun dan presentasikan di depan kelas ya. Nanti kita lihat perintah dari Bapak Ibu guru kamu. Apakah dia harus dipresentasikan di depan kelas atau secara daring nanti ya. Ibu akan membahas amanat pantunnya ya. Yaitu seperti berikut. Amanat pantunnya.
mengingatkan kita akan menjadi orang yang bertanggung jawab ya pantun tersebut ya. Selain wajib hukumnya dengan bertanggung jawab, maka akan membuat hati kita berseri karena telah menyelesaikan tanggung jawab masing-masing. Intinya kedua pantun tersebut tentang tanggung jawab ya. Lalu nasihat tentang pentingnya melaksanakan tanggung jawab sebagai warga masyarakat selain dapat dituangkan melalui pantun juga dapat dituangkan melalui gambar di samping. Ini ada sebuah gambar ya. Gambar di samping menceritakan tentang pelaksanaan tanggung jawab warga masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Menjaga keamanan lingkungan dapat dilaksanakan melalui kegiatan siskamling secara bergantian ya. Kegiatan siskamling juga merupakan salah satu bentuk dari tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat untuk menjaga lingkungan kita. Ya, Ibu tutup materi untuk PB6 sampai di sini. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam pembelajaran. Mohon maaf apabila Ibu ada kekurangan dalam penyampaian atau ada kesalahan dalam memberikan materi. Kalian bisa melakukan perbaikan di kolom komentar. Semoga video ini sangat-sangat bisa bermanfaat untuk kamu untuk menutup atau untuk melaksanakan pembelajaran 6 di tema 4 subtema 3 ini. Oke, see you on the next vlogs. Kita akan memasuki tema 5 ya di minggu depan. Dadah, assalamualaikum.